Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang karyawati di kota Palembang menderita luka parah di sekujur tubuh karena diserang 3 begal. Angin puting beliung di kota Palembang akibatkan sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang. Sebanyak 11 sekolah di kota Palembang ditunjuk sebagai sekolah penggerak uji coba kurikulum merdeka. Kita ke informasi pertama. Seorang karyawati di kota Palembang menderita luka parah di sekujur tubuh karena diserang 3 begal, ponsel dan motor korban raib dirampas ketika pelaku. Fitri Andayani hanya terbaring lemah di tempat tidur rumahnya kawasan Lorong Karanganyar, Kota Palembang. Karyawati umur 37 tahun ini menjadi korban keganasan 3 begal motor hingga luka cukup parah di sekujur tubuh. Pembegalan bermula saat korban hendak pergi bekerja melintas dengan motornya di Jalan Gubernur Haji Bastari. Dalam perjalanan dekat kantor Kejaksaan Negeri Palembang, tiba-tiba muncul 3 pelaku berboncengan motor dan menendang motornya sehingga korban terjungkal ke jalan. Saat korban meringis kesakitan, pelaku yang membawa senjata tajam itu dengan cepat merampas ponsel dan motor korban. Pisaunya. Diancam dibunuh juga? Iya, diancam nak ditujanya kan kalau tidak lepas kertas. Kita awalnya sudah dibuntutinya atau cak mana? Tidak tahu, tidak kata ini Pak. Tiba-tiba langsung? Tiba-tiba dia tuh mepet langsung rajang. Apa yang hilang? Handphone sama motor. Handphone sama motor. Handphone apa itu? Realme. Di dalam jok motor apa di dalam tas? Di dalam tas. Korban menduga komplotan begal mengincar dirinya yang sering melintas kawasan tersebut hampir tiap hari. Korban berencana melaporkan kasus pembegalan ini ke polisi setelah kondisinya membaik. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu di Ogan Komering Ilir. Dari penangkapan seorang kurir narkoba, polisi menyita 4,3 kg sabu-sabu. Kurir narkoba bernama Yopi diringkus Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ilir. Pria berusia 34 tahun ini ditangkap polisi saat membawa sabu-sabu seberat 4,3 kg di Jalan Raya Desa Terus Menang. Barang terlarang ini akan diserahkan kepada seorang bandar. Berdasarkan pemeriksaan sementara, tersangka diminta mengantarkan narkoba oleh seorang bandar besar di Kota Palembang. Setiap satu pengiriman, tersangka menerima upah sebesar Rp800.000. Polisi menemukan narkoba dalam tas hitam yang dibawa tersangka. Polisi menduga tersangka salah satu jaringan pengedar narkoba lintas kabupaten yang sering keluar masuk Ogan Komering Ilir. Akibat perbuatannya, tersangka terancam maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Nah, di TKP di Desa Terusan Menang, Kabupaten Oki, kita lakukan penindakan dan kita temukan pada saat dilakukan penindakan yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4,3 kg atau 4.300 gram. Polisi meringkus 3 sopir yang asyik pesta sabu-sabu di gudang Jalan Robani Kadir, Kota Palembang. Mereka juga terlibat bisnis bahan bakar ilegal. 3 sopir di Kota Palembang ditangkap polisi saat pesta sabu-sabu di gudang Jalan Robani Kadir. Mereka juga terlibat bisnis ilegal bahan bakar kendaraan di Palembang. Penangkapan ketiga tersangka bermula dari laporan masyarakat yang melihat pesta narkoba di gudang. Selain menangkap ketiganya, polisi turut menyita barang bukti alat hisap sabu-sabu dan sisa sabu bekas pakai. Bahkan dari gudang tersebut, polisi mengamankan 2 mobil bak terbuka dan 2 ton bahan bakar ilegal. Ketiga tersangka kini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun kurungan, sedangkan kasus bahan bakar ilegal yang menjerat mereka akan segera dilimpahkan ke unit pidana khusus Polrestabes Palembang. Baru sekali ya, jadi profesi untuk penyelidikan narkotika kami sidik di Polsek Pelaju, tapi untuk perkara BBM-nya kita limpahkan ke Polrestabes Palembang. Bukti yang diamankan? Barang bukti yang kita amankan
1 unit bong, alat penghisap, kemudian barang bukti berupa sisa pakai narkotika. Dalam seminggu terakhir, sejumlah peristiwa besar terjadi di Sumatera Selatan. Kami rangkum informasi tersebut dalam Palembang Sepekan. Bermula dari adanya laporan warga yang resah terhadap prostitusi daring, polisi pun menyelidiki laporan tersebut. Benar saja, hasilnya pasangan kekasih berinisial DA dan LA berhasil ditangkap polisi karena diduga terlibat perdagangan gadis di bawah umur sekaligus menjadi mucikari. Pelaku mengaku menjual gadis di bawah umur kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi pesan singkat. Suasana kesedihan masih terasa di rumah Fahri Iskandar, korban tembakan salah sasaran yang dilakukan oleh Febriansyah alias Otong. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 28 Desember lalu saat korban sedang bermain bola di lapangan yang tidak jauh dari rumahnya di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Di waktu yang sama, Febri yang hendak menembak burung dengan senapan angin justru salah sasaran. Peluru senapan malah mengenai kelopak mata Fahri. Hingga akhirnya Fahri dibawa ke rumah sakit, sempat dirawat dan koma selama sepekan. Dan pada akhirnya berujung meninggal dunia. Sejak November 2022 lalu, Disduk Capil Kabupaten Ogan Komering Ulu kehabisan stok belangko KTP elektronik. Akibatnya proses penertiban KTP elektronik di Kabupaten Oku Selatan pun terhambat. Lantaran KTP elektronik tidak dapat dicetak. Untuk sementara, warga yang sangat membutuhkan kartu identitas akan diberi surat keterangan atau suket yang dapat dipergunakan untuk membuat surat izin mengemudi, urusan perbankan, maupun kartu BPJS Kesehatan. DAA dan MK diringkus polisi setelah kedapatan mengoplos minyak olahan atau sulingan tanpa izin dari sumur minyak tradisional di Sekayu. Para pelaku mencampurkan atau memasak minyak hasil olahan dengan bleaching sehingga menyerupai BBM jenis solar. Diduga solar yang dioplos pelaku bukan berasal dari SPBU melainkan dari truk tangki atau BBM untuk industri. Selasa kemarin, api membakar gedung riset Politeknik Universitas Sriwijaya yang terletak di Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Diduga api berasal dari lantai 2 gedung yang dijadikan tempat penyimpanan matras panjat tebing milik mahasiswa pecinta alam. Saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh 2 orang bocah yang bermain korek api. Dugaan itu muncul karena sebelum terjadi kebakaran terlihat 2 orang bocah sedang bermain di dalam gedung. Gedung riset Politeknik yang terbakar memang belum digunakan karena masih proses pembangunan. Selain itu, gedung ini juga belum dialiri listrik. Tim Liputan melaporkan.